Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Puspita dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang sejarah, isi dan makna Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda. Sekitar tahun 1915, para pemuda Indonesia mulai bangkit, meskipun pada saat itu masih dalam kelompok-kelompok suku. Salah satu pemuda yang memulai ini adalah Satiman Wirjo Sanjojo, yang menjadi penggerak organisasi Trikoro Darmo. Berdasarkan buku Indonesia dalam Arus Sejarah, organisasi Trikoro Darmo berdiri pada tanggal 7 Maret 1915. Dalam bahasa Indonesia, Trikoro Darmo artinya 3 tujuan mulia. 3 tujuan mulia yang dimaksud adalah sakti, bukti, dan bakti. Mereka menginginkan perubahan cara pandang pemuda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Anggotanya adalah para pelajar dari perguruan dan sekolah-sekolah di Pulau Jawa dan Madura. Kemudian anggotanya bertambah lebih luas, yaitu ditambah pelajar dari Pulau Bali dan Lombok. Setelah itu, perkumpulan ini namanya berganti menjadi Jong Java. Setelah Perhimpunan Indonesia pulang ke tanah air, para pemuda memiliki tujuan untuk mengurangi perpecahan di Indonesia. Perpecahan pada masa itu diakibatkan oleh banyaknya perbedaan aneka suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian organisasi pemuda di Indonesia mulai tumbuh. Di antaranya ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Cilebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, pemuda kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Para pemuda pun ingin bersatu demi Indonesia merdeka. Karenanya mereka pun ingin berkumpul dalam sebuah musyawarah yang besar. Kongres Pemuda 1. Kongres yang diselenggarakan di Yogyakarta ini berhasil merumuskan dasar-dasar keputusan dalam 2 kesepakatan, yaitu cita-cita semua pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Perkumpulan pemuda dijadikan upaya untuk mengumpulkan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Namun Kongres Pemuda 1 diakhiri tanpa hasil yang memuaskan. Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini diselenggarakan dalam 3 sesi, di 3 tempat yang berbeda, yaitu rapat pertama, menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, membahas masalah pendidikan, bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat kedua. Hanya saja pada sesi berikutnya berpindah ke gedung Indonesians Clubhouse Kramat. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia atau sumpah pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda: menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama, yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan para anak muda Indonesia. Ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Mendorong semangat juang generasi muda. Semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu bisa menambah energi positif pada generasi penerusnya. Selain itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini
untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Memaknai rasa cinta kepada tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat. Begitu pula dengan makna Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.